Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Na'am ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Pada kesempatan pagi hari ini yaitu Yaumul Khamis yang bertepatan dengan 2 Ramadan al-muwafiq, seiring dengan itu bertepatan dengan 12 Agustus 2010 Masehi. Marilah sebelum kita memasuki pembahasan Kitabus Siyam min Bulughil Maram, pembahasan Kitabus Siyam dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali Asy-Syahir Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kenikmatan berupa keislaman dan berupa keimanan. Kenikmatan berupa hidayah. Kenikmatan berupa taufik min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata hingga detik ini atau saat ini
kita dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita membacakan Kitabus Siyam dari Bulughul Maram, maka sesungguhnya yang menjadi tuntutan bagi seorang muslim yang ingin mempelajari dinil Islam, agama Islam sesuai atau berdasarkan kepada sumbernya, yaitu Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah merujuk bersandar kepada keterangan-keterangan para ulama. Di antara salah satu kitab yang di dalamnya merangkum, di dalamnya memuat ahadits, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam pembahasan siam, dalam pembahasan puasa, adalah kitab Bulughul Maram. Satu kitab yang tidak asing di kalangan kaum muslimin, baik mereka-mereka yang menyenangi kepada Thariqatus Salaf, jalan yang diajarkan para salafus saleh, baik orang-orang yang mereka bermanhaj dengan manhaj salaf, yaitu dalam menjalankan dalam metode agamanya mengikuti para ulama dahulu, atau orang-orang yang mereka itu nyata-nyata membenci, bahkan dalam kehidupannya mereka itu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan salaf. Mereka pun dalam perkara ini juga mengambil ilmu para ulama dahulu dalam pembahasan-pembahasan terkhusus. Ini menunjukkan bahwa ulumuddin, ilmu agama yang membahas tentang fahmul kitab wa fahmi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu untuk menjabarkan dengan penjabaran yang seksama dan penjabaran dengan penjabaran yang seluas-luasnya kecuali dipegang dan dimiliki oleh para ulama salaf. Dan di situ pula menunjukkan bahwa tidak ada peluang, tidak ada jalan bagi seorang untuk dapat memahami agama ini kecuali dengan merujuk kepada pemahaman mereka dan kembali untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab yang mereka telah dikumpulkan, atau kitab-kitab yang merupakan hasil karya-karya para ulama dahulu. Dan di antara adab, salah satu bentuk adab yang diajarkan untuk mengenali, atau adab terhadap kutubul ulama, kita beradab kepada kitab para ulama. Pertama, mengenal, jika kita mendapatkan satu kitab, siapakah sang penulisnya? Siapakah sang penulisnya? Maka tidaklah menjadi perkara yang
sia-sia insyaallah pada kesempatan pembukaan ini sedikit kita akan menengok tentang siapakah sesungguhnya penulis Bulughul Maram. Telah termaktub secara singkat, yaitu apa yang ada di buku yang ataupun ringkasan yang disediakan oleh panitia daurah ini, yaitu kumpulan materi kajian yang akan dikaji dalam kesempatan 10 hari ini. Yang pertama ialah disebutkan di situ tentang ringkasan daripada Bulughul Maram. Kalau di situ tertulis tentang judul Kitabus Shiyam, maka Bulughul Maram yang disebutkan min adillatil ahkam, Bulughul Maram dari dalil-dalil yang membahas tentang ahkam, tentang hukum-hukum Islam. Maka di antara hukum-hukum Islam yang dijabarkan dalam Bulughul Maram ialah Kitabus Shiyam. Jadi jangan dipahami nanti isi daripada Bulughul Maram itu hanya apa? Kitabus Shiyam. Tetapi di antara yang tersebut dalam Bulughul Maram ialah Kitabus Shiyam. Yang mendasari dan yang mendorong kita untuk memilih tentang Kitabus Shiyam dari Bulughul Maram, seperti yang kita sampaikan di awal, karena Kitabus Shiyam atau kitab Bulughul Maram kitab yang telah dikenali oleh banyak pihak. Dan tersebut di situ muallif, yaitu penulis Bulughul Maram ialah Al-Imamul Hafidh Al-Imam Al-Hafidh wa huwa Ahmad bin Ali. Nama beliau Ahmad bin Ali, yang terkenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi sering kalau kita tanya, adakah kitab Bulughul Maram, siapa penulisnya? Sering kita mendapatkan Ibn Hajar Al-Asqalani. Nisbah yang sangat masyhur kepada beliau, yang asalnya nama beliau ialah Ahmad bin Ali. Kemudian adab yang kedua yang perlu kita pahami pula, bahwa yataraham, senantiasa kepada suatu tulisan karya ulama terdahulu yang telah meninggal, maka kita katakan dalam pembacaannya qala rahimahullahu ta'ala, telah berkata semoga Allah Jalla wa'ala merahmatinya, yaitu merahmati sang penulis. Ini merupakan adab yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan agar seorang murid terhadap guru-guru, walaupun ia tidak langsung mendapatkan dari sang guru tersebut, tetapi melalui pembacaan kitabnya hendaknya mendoakan dengan mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Adapun apabila kita mendapati satu tulisan dalam keadaan di situ sang penulis masih hidup di masa kita, walaupun tidak berada di tengah-tengah kita, dengan makna bahwa sang penulis tidak tinggal satu negara dengan kita, lebih-lebih apa? Satu kota, lebih-lebih satu kampung, lebih-lebih satu RT. Satu negara pun tidak, tapi lain negara. Maka termasuk adab yang mulia bagi seorang pelajar, bagi seorang talibul ilm, bagi seorang penuntut ilmu agama untuk mendoakan hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ini merupakan salah satu bentuk
bagaimana seorang murid mendoakan sang guru. Dan itu semua merupakan perihal yaitu yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana seorang beradab terhadap sang guru. Di antara hal yang pertama yang perlu diperhatikan ialah sang murid mendoakan kepada sang guru, dan apabila dalam posisi sang guru telah meninggal dan ada kitab yang kita baca, maka kita katakan bagaimana? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dan apabila sang penulis masih hidup dan kita membaca kitabnya, kita pelajari kitabnya, maka kita doakan dengan apa? Hafizahullah ta'ala. Kemudian sedikit daripada kutipan dari riwayat hidup yang singkat Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, bahwa beliau kelahirannya ialah Mesir. Beliau kelahirannya ialah apa? Mesir. Pada tanggal 23 Sya'ban. Pada tanggal 23 Sya'ban, yaitu pada tahun 773. Nah, di sini berarti beliau masuk pada abad yang ke-8 dari tahun Hijriyah. Beliau mengawali hidupnya pada tahun atau abad yang ke-8 dari tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ditinggal oleh orang tuanya, yaitu meninggal orang tuanya yang laki-laki dalam posisi beliau masih bocah, sehingga tergolong sebagai anak yatim. Lihat bagaimana kesungguhan para ulama, walaupun hidup di tengah-tengah kondisi dia yatim, ibu yang merawatnya tidak menghalangi untuk menjadi seorang alim. Tidak menghalangi menjadi seorang alim. Karena cukup banyak sekarang keluhan-keluhan. Seorang mengatakan tidak punya kesempatan untuk belajar, tidak ada peluang untuk belajar, bahkan tertinggal dari belajar agamanya dengan mengatakan bahwa saya tidak punya bapak. Bahkan pada sebagian di kalangan para ulama, mereka itu tidak ada bapak yang waktu itu merawatnya sejak kecil, bahkan sang ibu yang dengan bahasa kita apa? Yatim piatu. Yatim. Ya yatim. Namun semua itu tidak menghalangi atau menjadi penghalang mereka untuk menjadi seorang alim. Bahkan dijumpai pada sebahagian dari para ulama dahulu, wulida a'ma, dalam posisi lahirnya buta. Dalam posisi lahirnya buta. Bagaimana seorang dalam posisi buta kemudian mampu mendapatkan ilmu yang luar biasa luasnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika membutakan penglihatan seorang, di sana ada penglihatan yang sesungguhnya lebih tajam, yaitu apa? Hati seseorang. Yang dengan pendengarannya, dengan berbagai macam indera yang Allah Jalla wa Ala berikan, andai kata sebahagian indera itu ada kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada indera lain. Bahkan banyak para ulama yang mereka buta, kal Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian pula di akhir-akhir kehidupan Ibnu Abbas, seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Atha dan yang lainnya. Tetapi tidak menjadikan sebab mereka itu tertinggal, bahkan menjadi orang-orang terdepan dalam perihal ilmunya.
Ada yang memang sejak lahir, ada pula melalui proses. Di antara proses penyebab kebutaan itu karena para ulama di zaman-zaman dahulu, fasilitas yang mereka gunakan untuk penerangan tidak semudah fasilitas yang Allah berikan di zaman-zaman seperti kita sekarang ada. Kadang cuma apa? Lampu yang kekuatannya tak ibaratnya seperti lilin. Nah, lampu yang kekuatannya itu kecil, andai kata satu orang pun menggunakan, membutuhkan apa? Membutuhkan mata untuk kontraksi yang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang dipakai untuk 100 orang. Kira-kira bagaimana yang di paling belakang itu cara membacanya? Bahkan pada sebagian menggunakan kekuatan pantulan cahaya rembulan. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Dalam posisi kita tidak punya penerangan, lampu juga tidak ada, listrik padam, tiba-tiba dituntut untuk membaca hanya menggunakan cahaya rembulan. Pernahkah kita jumpai yang semacam ini? Kondisi belajar dalam posisi hanya satu lentera lampu. Lampu sumbu, lampu yang dikatakan pakai minyak tanah itu. Kekuatannya seberapa untuk menerangi? Karena dia cahayanya apa? Kuning, kan begitu. Sehingga ketika menyinari bentuk buku-buku atau kitab-kitab yang sama-sama kuningnya, kira-kira yang keluar apa? Remang-remang, kan begitu. Membutuhkan kekuatan mata untuk lebih. Nah, ini kadang-kadang dijumpai harus digunakan. Yang satu lampu tadi digunakan apakah 40 orang, 100 orang? Pernahkah yang semacam ini? Naam. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Sehingga kondisi-kondisi yang semacam ini marilah sebagai bentuk gambaran kepada kita untuk memotivasi bahwa para ulama dahulu muncul itu bukan dengan istilah santai-santai atau berleha-leha. Bahasa kita mungkin ya belajar sambil tiduran saja. Mungkin banyak tidurnya daripada membacanya. Ya tidak. Kalau belajar sambil tiduran, itu mungkin banyak yang diambil tidurnya ketimbang membacanya. Ya Allah, mungkin dikatakan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di atas tempat tidur saya sebelum tidur tadi sekian halaman. Tapi ketika disuruh menyimpulkan apa, ya tidak tahu karena habis itu ngantuk berat terus tidur. Tidak bisa menyimpulkan apa yang dibaca tadi. Kalau kemudian terus begitu tata cara seorang belajar, sampai kapan kemudian seorang mengokohkan ilmunya? Karena sesungguhnya ilmu itu dengan bertahap. Ibaratnya seperti kita naik tangga. Adakah kita diajari orang tua ketika menaik tangga itu langsung loncat? Seandainya mata tangga, anak tangga tadi 10, langsung diajari salto begitu? Tidak mungkin. Per tangga, terus begitu. Kekuatan dan terus menerus. Pada sebagian anak yang memang tidak mampu sampai tangga yang paling atas, sabar. Satu tangga dulu, besok insya Allah ulangi lagi, kan begitu. Tidak harus dalam satu pertemuan satu tangga yang memiliki anak tangga 10 tadi harus kemudian apa? Saya harus sampai tingkatan yang 10. Bisa saja seorang terpelanting jatuh lebih parah. Mahlan. Hendaknya pelan-pelanlah dan bukan bermakna kemudian seorang identik dalam perlahan-lahan dalam belajar ini dengan kemalasan, tidak juga. Karena harus dengan kesungguhan. Kemudian di antara riwayat beliau yang memiliki munasabah atau sedikit kecocokan dengan bulan yang kita ada padanya, itu Syahrul Ramadan, bahwa beliau ketika tadi disebutkan tentang kelahirannya pada tahun 773 Hijriyah, maka pada tahun
784 beliau memasuki kota Makkah. Berapa umurnya? 773 masuk kota Makkah, yang di situ ada Ka'bah, yaitu Makkah yang dimaksud satu, tidak ada Makkah yang lain. Itu pada tahun 784. Berapa umurnya? 11 tahun. Umurnya 11 tahun. Kemudian dikatakan ketika beliau usianya pada 9 tahun telah menghafal Quran. Pada usia 9 tahun itu telah menghafal Quran. Quran yang dimaksud Quran yang ada pada kita yaitu 30 juz. Dan yang dimaksud menghafal di kalangan para ulama ialah apa? Qiraatun ghaibiyah, membaca tanpa melihat. Bisa tidak tergambarkan, membaca dengan tidak melihat. Itu namanya apa? Menghafal, kan begitu. Makanya para ulama dahulu dikatakan walaupun mereka itu buta aksara, tidak bisa membaca, tapi bisa membaca. Bagaimana? Dengan cara diperdengarkan. Jadi salah kalau pandangan seorang berantas, misalnya apa? Buta huruf dengan cara seorang harus membaca. Tidak harus. Tidak harus seorang itu disuruh bisa membaca. Karena ada tata cara seorang itu, walaupun memang diajarkan cara membaca, kesempatannya panjang. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk mendengarkan yang luar biasa. Sehingga bisa diajarkan cara membaca dengan mendengar. Bagaimana? Ya hafalan. Dengan cara apa? Menghafal. Seperti kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau juga dalam kondisi ditinggal sang ayah dalam posisi masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau mulai ingin belajar, upaya-upaya untuk mengabadikan pelajaran dari sang guru itu dengan cara mencatat. Ya tidak. Itu bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang kadang-kadang hafalannya lemah. Hafalan lemah bisa dibantu dengan cara apa? Mencatat. Terus kalau tidak bisa mencatat, apakah dipaksa mencatat? Ya, bisa saja nanti catatannya itu berupa apa? Berupa apa? Grafik. Naik, turun. Apalagi sambil ngantuk kan? Naik, turun. Dibaca di rumah, ini apa ini? Grafik apa? Detak jantung atau apa ini? Tidak terbaca kan begitu tulisan itu. Mau nulis M kesana kemari kan gitu. Ketika ingin tulis T kepanjangan kan begitu. Ini kadang-kadang kan begitu. Mau dipaksa memang tidak bisa menulis. Maka mari kita gunakan ada indera lain dengan pendengaran. Tetapi keterbatasan pendengaran atau keterbatasan daripada hafalan itu bisa diabadikan dengan cara seorang apa? Mencatat. Tibalah saatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengabadikan apa yang diajarkan sang guru. Nah dahulu tidak ada kertas yang luar biasa. Sekarang Masya Allah ya. Tidak perlu mencatat. Masukkan saja ke fotokopian, pulang sudah membawa dengan cepatnya. Nah dahulu tidak ada kertas. Akhirnya apa? Cari. Kadang-kadang apa? Tulang. Tulang itu bisa dipakai untuk mencatat. Bahkan mungkin lebih luas. Karena apa? Sisinya walaupun dia itu bulat, tapi mungkin kalau dibentangkan kan lebar. Ditulis di situ tulang tadi. Sampai pada akhirnya rumahnya penuh dengan tulang. Dinasihati oleh sang sang ibu yang memang peduli untuk kemaslahatan sang anak. Lihat. Jadi memang orang tua itu ada andil dalam perihal pendidikan kepada anak. Jangan terima beres. Sudah tidak apa-apa, yang penting kan kasih uang. Betul. Kadang-kadang memang dengan bulghah, dengan bekal, dengan uang, dengan sarana kan begitu. Tapi orang tua semuanya punya andil besar. Sang ibu menasihati. Lah kalau kamu kemudian belajar semua kamu catat di tulang, terus kita mau bikin rumah hanya untuk tulang? Rumah kita nanti penuh dengan tulang, terus bagaimana ya Bagaimana sang ibu caranya?
caranya dihafal supaya kamu tidak kesusahan. Tidak pulang sekarung tulang dibawa ke sana kemari. Dihafal. Akhirnya apa? Imam Syafi'i rahimahullah mendapatkan pendidikan dari sang ibu, dorongan untuk menjaga pelajaran itu dengan cara menghafal. Nah dari situlah, Masya Allah, termasuk kekayaan yang tidak membutuhkan penjagaan, butuh kunci yang memang tidak bisa dijebol oleh siapapun katanya. Gudang yang sebesar apapun itu adalah apa? Harta berupa ilmu. Kalau seorang itu menyimpannya dalam dada atau dalam hafalan, kemanapun dia berada itu dia bawa. Nah bagi kita paling tidak sedikit demi sedikit untuk memaksakan kepada kebiasaan-kebiasaan yang terkadang sesungguhnya tidak baik. Contoh ya, dalam belajar sekarang kan banyak fasilitas untuk perekaman, ada tape recorder, ada HP, ada MP4 ya, dan seterusnya lah yang bisa untuk merekam. Terlebih kadang-kadang di kalangan akhwat, kan kita tidak tahu kadang-kadang. Ya terserah, ditinggal tidur, yang penting rekam. Masya Allah. Sang guru mungkin bercerita ke sana kemari, ditinggal tidur. Pulang-pulang, yang penting dapat rekamannya. Iya, andai kata ketika pulang langsung kemudian menyadur apa yang diajarkan. Tapi kalau tidak, iya kemudian kalau pulang kemudian mampu merangkum kembali apa yang diajarkan. Kalau tidak, terus begitu. Akhirnya ilmu menumpuk pada apa? Yang pintar sekarang siapa ini? Yang pintar siapa? Rekamannya yang pintar, Masya Allah. Mana pelajaran-pelajarannya sekian banyak? Ada di mana? Di MP4 atau di MP3 dan seterusnya, Masya Allah. Di komputer. Nah kalau kemudian qaddarallah masya'afa'al, hilang MP4-nya, hilang apa? HP-nya, terbakar mungkin komputernya. Di mana ilmunya? Masya Allah, ilmunya terbakar. Kenapa terbakar? Kenapa ilmunya hilang? Nah begitu. Jadi ikhwana barakallahu fikum, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, maka kita mencoba dan bukan menjadi penghalang walaupun kita sudah tua. Tentunya beda yang sudah berkeluarga, yang sudah tua, hafalannya dengan anak-anak yang masih apa? Muda belia. Seperti Al-Hafidz rahimahullah pada usia 9 tahun sudah hafal Quran. Sudah menghafal Al-Quranul Karim dengan penghafalan yang sempurna. Buktinya apa? Ketika beliau 9 tahun beranjak menuju Makkah pada usia 11 tahun, mengimami salat tarawih di Masjidil Haram. Mengimami salat tarawih pada usia beliau 11 tahun. Nah mungkin kalau kita mendapatkan di negara kita, ya janganlah masa anak-anak suruh imam, kan begitu ya. Yang tua saja masih banyak. Iya yang tua banyak, tapi kadang-kadang giginya sudah habis, jadi bagaimana bacaannya? Kadang-kadang memaksa sebagian masjid itu. Dalam posisi gigi ini kadang-kadang sudah tidak ada, masih dipaksakan untuk menjadi imam karena ketuaannya. Sementara makharijul huruf itu akan keluar dengan bagus, di antaranya dibantu dengan apa? Dibantu dengan gigi, karena memang ada tempat-tempat yang di situ apa? Bersandar kepada ujung gigi, pertengahan gigi dan pangkal gigi. Nah kalau kemudian seorang tidak punya gigi, bersandarnya kemana? Kepada gusinya. Ya tidak. Akhirnya semua bacaan-bacaannya apa? Bacaannya ya begitulah kira-kira. Nah, jadi itu diantara perihal yang ingin kita sampaikan untuk memotivasi bahwa seseorang apabila betul-betul mendalami dalam agama ini, insya Allah Allah Jalla wa'ala tidak akan menyanyiakan posisi dan kedudukannya. Betapa banyak dan betapa memerlukannya saat-saat Ramadan itu a'immatul masajid, imam-imam yang memang siap ketika sholat tarawih itu menjadi apa? Menjadi imam. Tapi terus jangan kemudian ya sudah kita bikin pondok, dihafalkan padanya Al-Quran, nanti tinggal Ramadan masuk, cari masjid-masjid mana yang butuh, pasang tarif 1 bulan misalnya sekian. Lah, tidak boleh yang demikian ini. Berikan motivasi kepada putra-putra kita.
untuk menghafal Quran. Karena sesungguhnya dalam perkara pembawa Quran, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin. Allah itu akan mengangkat derajat kepada satu kaum, individunya atau mayoritasnya itu dengan sebab Al-Quran diangkat derajatnya, dan akan dihinakan, direndahkan sebahagian kaum itu juga dengan tidak pedulinya kepada Al-Quran. Jadi hadirin, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, ini sekelumit tentang apa yang ada pada penulis Bulughul Maram, yaitu Ahmad bin Ali, yang terkenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, kita masuk kepada Kitabus Siyam dari Bulughul Maram. Dan di sini mungkin yang terfotokopikan oleh panitia adalah salah satu bentuk atau wujud kitab yang di situ atas inisiatif suatu percetakan. Kita katakan demikian, jangan sampai nanti pulang-pulang ada sebagian kaum muslimin yang menyimpan Bulughul Maram, baik yang kadang-kadang aslinya, dan insya Allah banyak kaum muslimin yang punya terjemahannya, kan begitu. Bulughul Maram sudah diterjemahkan. Jangan sampai nanti pulang, sampai di rumah dicocokkan di rumah kitab aslinya, kok tidak sama? Maknanya tidak sama bagaimana? Dalam masalah urutan hadis. Judulnya sama, Kitabus Siyam, Kitabu As-Siyam. Tapi pada sebagian kitab itu tertulis hadis yang pertama 1, 2, 3 melalui huruf atau abjad yang di situ dikenal dengan tulisan istilah Arab, begitu. Jangan sampai nanti di situ seorang bertanya-tanya, wah berarti ini mana yang asli ini? Kan bingung. Tidak, sama-sama. Pada sebagian kitab cetakan Bulughul Maram itu menulis, mengurutkan nomor hadis dari mulai kitab Taharah, Babul Miyah, kitab Taharah, kitab bersuci, dari mulai masalah air sampai akhir yang kurang lebih 1500 hadis, itu dinomori mulai 1 sampai urutan 1 sampai kemudian 1000 dan berikutnya. Nah, kita sekarang ketemu pada Kitabus Siyam kalau di sini pada nomor yang ke-669. Jadi ada hadis yang sebelumnya 668, mungkin sebagian kita belum pernah mempelajarinya, tapi loncat langsung hadis yang ke-669. Boleh tidak seperti ini? Tadi kan diajari bahwa memanjat tangga tadi harus pelan-pelan. Kok ini langsung? Paham di sini? Tadi kan diajari naik tangga pakai 1, 2. Ini bukan 1, 2 lagi. 1 langsung loncat ke 669. Tidak demikian. Tetapi di sini berkaitan dengan pembahasan khusus, karena kitab Bulughul Maram, kitab yang di situ andai kata kita mengambil sebagian babnya seperti pembahasan puasa, itu bukan bermakna kemudian kita meninggalkan yang sebelumnya. Walaupun yang bagus nanti insya Allah mudahkan pada suatu saat dimulai dari awal, kan begitu. Jadi hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai nanti insya Allah ketemu yang berikutnya, bahkan nanti yang lebih. Dan di akhir hadis Kitabus Siyam khusus masalah puasa itu pada nomor yang ke 697. Kalau pengurutan yang pada kitab setiap masing-masing itu dinomorkan dari nomor pertama, itu terkumpul 26 hadis yang akan membahas masalah puasa. 26 hadis yang membahas masalah puasa. Tapi kalau ini 697 dikurangi 669, hasilnya berapa? Ya Allah.
Jadi kita diajari matematika, tapi giliran praktek kadang-kadang kalkulator yang maju. Nah, Allah musta'an. 697 dikurangi 669, hasilnya berapa? 28. Kalau toh nanti akan mendapatkan seperti sebagian cetakan yang sekarang ada di hadapan saya. Ini cetakan dalam negeri. Dicetak di Surabaya, yaitu salah satu syirkah. Tetapi mengambil rujukan yaitu tashih dan isyraf, pembenaran serta pemberhatian, yang ini termasuk salah satu nuskhah yang mu'tamad atau nuskhah yang banyak para ulama menggunakan, Abdul Wahhab bin Abdul Latif. Mungkin sebagian mendapatkan cetakan apakah perpustakaan yang asalnya di Mesir atau dari Libanon atau dari tempat yang lain. Walhasil di cetakan ini yang ada pada saya itu terkumpul hadis, yaitu 26 hadis. Nah, kalau tadi terpautnya 669 sampai 697 adalah 28, ada kemungkinan perbedaan cara pengurutan. Jadi kadang sebagian percetakan itu menyebut satu hadis yang asalnya satu hadis, tetapi terbagi dua, mungkin dalam masalah penyebutan sahabatnya, walaupun hadisnya satu, itu kadang dihitung dua hadis. Ini peringatan yang kedua, jangan sampai nanti kemudian dipermasalahkan, ditanyakan tadi yang di sini dikaji Bulughul Maramnya siapa, kan begitu. Yang di rumah saya Bulughul Maramnya lain. Ini yang perlu kita pahami. Baik, kita masuk kepada Kitabus Siyam. Sebagian mengatakan Kitabu As-Saum, Siyam atau As-Saum. Dan sebahagian kaum muslimin di negara kita mengucapkan puasa itu sudah akrab dengan apa? Saum atau Siyam. Apakah Anda saum? Kan begitu. Bukan bermakna bahwa kalau begitu saya memakai bahasa Arab ini. Walaupun hanya satu judul, yaitu saum. Sudah bisa apa? Bahasa Arab walaupun satu apa? Kosakata. Jadi saum atau Siyam merupakan sumber yang istilahnya itu dari apa? Lughah Arabiyah, dari bahasa Arab. Dan sebelum kita masuk kepada hadis yang disebutkan Al-Hafidz rahimahullah, kata-kata Siyam, puasa, yang maknanya puasa, itu asalnya pecahan dari kata kerja soma yasumu. Soma yasumu sauman. Mohon maaf, mungkin ada sebagian yang kadang-kadang ikut dalam pembelajaran bahasa Arab terkhusus pada apa? Kitabut Tasrif. Kadang-kadang menyebutkan tentang apa? Terus tasrifnya dari apa? Asalnya sauman atau saum itu kata dasar yang disebut dengan masdar, kata dasar yang dia itu asalnya dari kata-kata soma yasumu. Telah berpuasa dan akan berpuasa. Dan puasa. Kemudian para ulama dalam menjabarkan masalah puasa itu ditinjau dari dua sisi. Para ulama dalam menjelaskan makna puasa. Puasa itu apa? Dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Yang kedua dari sisi peninjauan syariat.
Dari sisi apa? Syariat, peninjauan syariat. Contoh yang mudah penerapan ini seperti kata-kata sholat. Kata-kata apa? Sholat. Dalam bahasa, sholat itu bermakna apa? Doa. Berdoa. Sholat itu bermakna apa? Doa. Tapi kalau kata sholat dipertahankan maknanya doa, berarti seorang tidak perlu sholat maghrib, tidak perlu sholat isya dengan cara yang seperti kita dapatkan. Maghrib 3 rakaat, ada takbir, ada ruku, nanti ada salam, ada tahiyat, kan begitu. Tidak perlu. Dengan kata lain, karena makna sholat adalah doa, ya sudah kita berdoa saja. Karena sudah sholat, itu tidak benar. Untuk memaknai, untuk mendefinisikan makna sholat yang Allah perintahkan. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat 5 waktu dan terkhusus sholat asar. Terkhusus sholat apa? Asar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pengkhususan sholat asar itu dengan hadis yang khusus. Man taraka sholat al-asr faqad kafar. Barang siapa yang sengaja tahu persis meninggalkan sholat asar, dia kafir. Sebagian ulama mengatakan, apakah kafir betulan? Ada yang mengatakan betul-betul dia kafir di waktu itu. Tapi dia muslim lagi kalau sholat maghrib. Tapi terus besok jangan diulangi. Saya mau pengen kafir saja waktu asar dan maghrib. Tidak boleh. Jangan bermain-main dengan masalah syariat. Tidak boleh. Tapi para ulama ingin memaknai hadis Rasulullah. Maknanya bagaimana? Apakah betul-betul kafir dia? Iya. Andai kata terjadi muamalah antara maghrib, antara asar dengan maghrib, lakukan muamalahnya muamalah kufur. Orang-orang kafir. Andai kata seorang meninggalkan sholat asar dalam posisi apa? Betul-betul sengaja. Ini hati-hati. Wahai para bapak, wahai para ibu, jangan gara-gara karena anaknya yang digendong itu kesulitan untuk ditinggalkan. Ada yang alasan, ya nanti kalau kencing begini dan seterusnya susah ditinggal. Gendong kalau emang anak itu tidak bisa dilepas dari gendongannya untuk menjalankan sholat, itu boleh. Itu boleh. Jangan menjadi alasan untuk kemudian menunda-nunda sholat karena sebab tertentu. Sebagian kita yang kadang-kadang aktivitasnya dengan urusan-urusan untuk mendapatkan kehidupan, yaitu menopang kehidupan makan dan minum keluarganya, itu juga begitu, istilahnya tanggung. Pekerjaannya apa? Nanggung. Kalau besok rusak kan begitu. Ya lebih baik dikorbankan tentang sholat apa? Asarnya. Juga jangan demikian. Jadi kembali kepada masalah puasa tadi. Puasa ditinjau secara bahasa para ulama lughah itu memaknai kepada al-imsak, yaitu menahan. Asalnya kata puasa menahan. Titik. Jadi maknanya menahan. Nah kalau dilihat dari sisi bahasa lebih kuat. Karena dia akan melazimkan menahan segala-galanya yang menjadi pembatal puasa. Karena ada sebagian orang mengatakan menahan. Yang dimaksud puasa itu menahan apa? Ya tidak boleh makan dan minum saja. Begitu. Cukup di situ dikatakan telah berpuasa. Apakah kemudian seorang kalau berbohong di siang hari itu tidak menjadi masalah? Tidak apa-apa. Apakah ketika seorang menjadi saksi palsu di siang hari bulan Ramadan sementara dia puasa, tidak mengapa? Tidak mengapa. Kan begitu bahasanya ya. Kalau seorang tidak paham dalam perihal makna puasa itu apa? Karena istilah puasa ialah menahan makan dan minum. Atau seorang suami menggauli istri dari mulai subuh yang diistilahkan dengan fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Adapun yang lain silakan dikerjakan. Sungguh, andai kata puasa difahami dengan baik, insya Allah terobati sekian banyak perkara-perkara yang pemerintah mengeluhkan kepada rakyatnya. Atau pemerintah susah mengendalikan, yaitu perilaku atau
sekian banyak tindakan-tindakan yang sifatnya kepada individu, yaitu orang-orang yang apa? Tidak bermoral. Karena mereka tidak paham sebenarnya puasa itu apa. Ya betul, sahur, berangkat, Masya Allah, apa yang dilakukannya tidak ada makna, nilai yang positif mendukung puasanya. Maka nanti akan ada hadis yang berkaitan, kadang seorang berpuasa itu tidaklah mendapatkan kecuali apa? Apa? Hanya lapar dan hanya haus. Dan cukup banyak yang demikian ini. Cukup banyak yang demikian ini. Sehingga tentang masalah puasa tadi dikatakan secara bahasa adalah menahan. Ayat Al-Quran, yaitu ayat yang ada pada Al-Quran Karim, seperti diantaranya yang tersebut pada surat Maryam. Pada surat Maryam, pada ayat yang ke-26, Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang perihal ucapan Maryam alaihissalam, yaitu qauluhu ta'ala, Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernazar. Itu Maryam alaihissalam bernazar. Nadarnya untuk siapa? Untuk Allah. Ar-Rahman yang dimaksudnya Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar lirrahman. Maka nazar tidak boleh untuk yang lain. Meskipun dalam pembahasan nazar, asal hukum nazar itu adalah makruh, tidak disukai. Tapi kalau seorang memang harus bernazar, hendaknya bernazar karena apa? Allah. Jangan untuk siapa-siapa. Jangan bernazar misalnya untuk kuburan wali fulan. Jangan bernazar untuk pohon yang besar. Saya bernazar untuk pohon ini. Saya akan berikan kepadanya sesembahan supaya tidak mengganggu orang-orang kampung di sini. Tidak boleh yang semacam itu. Karena nazar ibadah. Dan ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara darinya ialah ini. Inni nazartu lirrahman. Nah, Maryam alaihissalam bernazar, yaitu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Apa maknanya puasa? Apakah Maryam alaihissalam tidak makan dan tidak minum? Maka Allah Jalla wa ala memberitakan tentang apa? Walan ukallimal yauma insiya. Nazar puasanya ialah tidak mau berbicara dengan siapapun. Menahan apa? Ucapan. Jadi seorang membungkam, tidak berucap, itu namanya apa? Dia pun berpuasa. Dia pun berpuasa. Tapi jangan sampai pulang ke rumah nanti tadi dapat ilmu, puasa itu juga termasuk membungkam, tidak bicara. Ketemu istrinya diam. Ditanya anaknya, "Bapak, saya lapar." Diam. Ketemu temannya, "Gimana pekerjaan hari ini?" Diam. Kenapa? Saya puasa, lahir dan batin. Saya puasa lahir dan batin. Bukan seperti itu. Tetapi di antara makna puasa adalah apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Ketika Maryam alaihissalam mendapati cemoohan, ejekan kaumnya, maka beliau bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada siapapun. Demikian pula tentang makna puasa secara bahasa, itu juga berlaku kepada hewan. Onta atau kuda. Kalau dikatakan shamatin naqa, onta berpuasa, maknanya apa? Dia diam. Dia diam. Yang lainnya berjalan, dia diam. Diam diri. Demikian pula dikatakan tentang sejumlah kelompok, yaitu kuda. Kuda kadang-kadang juga dikatakan berpuasa, seperti yang dikatakan salah satu syair, ialah khailun siyamin, ada di sana kuda-kuda yang berpuasa, wa khailun ghairu saimatin, dan onta ataupun kuda yang lain tidak berpuasa. Apa maknanya? Sebagian kuda tadi diam, tidak berjalan seperti yang lainnya. Tidak berjalan seperti yang lainnya. Nah sekarang, apa perlunya pembahasan definisi puasa ini dalam sisi bahasa juga diangkat oleh para ulama. Juga diangkat oleh para ulama. Karena pada sisi lain, sesungguhnya pembahasan, pemaknaan
pendefinisian puasa secara bahasa itu memiliki kekuatan yang luas. Memiliki kekuatan yang apa? Luas. Menahan. Berarti seorang diperintahkan untuk menahan diri dalam puasa itu. Dari marah, ya tidak. Dari kata-kata kotor, dari perbuatan buruk. Harus ditahan. Karena ini termasuk perihal yang dikategorikan secara umum masuk pada pembahasan apa? Pada pembahasan istilah puasa secara bahasa. Dan para ulama membahas masalah puasa sekarang lari kepada syariat bagaimana mendefinisikan. Syariat bagaimana mendefinisikan. Secara syarak dikatakan yang dimaksud dengan puasa ialah imsakun maksus, menahan sesuatu yang khusus, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Min syurbin atau ta'min, dari minuman, dari makanan, atau istimta', yang dimaksud ialah seorang suami yang menggauli istri tidak boleh di siang hari. Tidak boleh di siang hari. Kenapa dikatakan tidak boleh di siang hari? Karena orang menganggap bahwa kalau puasa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya di malam hari. Ini salah. Ini perkara yang salah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di malam-malam bulan puasa itu boleh, wahai para suami, untuk bercengkrama. Bahkan menggauli sang istri. Mereka itu pakaian kalian dan juga kalian sebagai pakaian mereka. Diibaratkan demikian. Tapi malam hari. Bahkan termasuk perihal yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau belum sempat apa? Mandi karena satu jima ataupun menggauli istri. Walaupun beliau sudah apa? Sahur dan lewat waktu sahurnya. Sudah azan tapi beliau belum mandi. Tapi kejadian junubnya sebelum waktu sahur. Orang menganggap wah ini batal kan begitu. Belum mandi karena junub, tiba-tiba sudah masuk azan, berarti batal. Karena apa? Puasa dalam kondisi tidak suci. Tidak benar. Sebagian orang menganggap batal kalau di siang hari tidur mimpi basah. Mimpi junub. Mimpi saja, mimpi. Bukan betulan. Mimpi junub. Di siang hari. Tidak membatalkan. Karena kaitannya mimpi. Dan ini insya Allah nanti akan kaitannya dengan perkara yang praktis dalam perihal-perihal puasa. Dan semacam itu mungkin lebih akan memberikan motivasi kepada kita. Bahwa sesungguhnya masalah puasa walaupun ibadah terulang. Karena Allah Jalla wa'ala hikmahnya. Hikmah Allah yang luar biasa, yang luasnya. Allah meragamkan ibadah itu. Ada ibadah itu hanya dengan uang. Tahu ibadah yang dengan uang? Apa ini? Semata-mata dengan uang. Bagi yang tidak punya uang yang tidak bisa. Apa itu? Zakat atau sedekah kan begitu. Ada ibadah yang tidak perlu modal. Seperti apa? Salat atau puasa. Nanti ada yang tanya, bukankah kalau sholat pakai sarung berarti butuh modal? Pakai baju butuh modal? Bukan modal yang sesungguhnya. Ya tidak. Karena andai kata seorang tanpa baju, tanpa sarung, terpaksa memang tidak punya, dan sulit bagi kita untuk mendapati orang yang begitu. Semiskin-miskinnya orang di negara kita itu masih ada pakaian yang menempel di bajunya. Walaupun satu seumur hidup. Walaupun satu seumur hidup. Diperbolehkan. Walaupun hanya ada kain yang menyelempang di pundaknya. Untuk sholat. Kalau memang jujur orang tadi tidak punya apa? Tidak punya pakaian yang dipakai untuk ibadah. Dan ada ibadah yang melalui perpaduan. Harus dengan harta dan harus dengan apa? Dengan, yaitu jawareh. Dengan anggota badan kita. Seperti apa? Haji. Ibadah haji perpaduan. Jadi kembali dalam masalah puasa tadi. Bahwa sebagian ulama menyebutkan penjabaran masalah definisi puasa secara syarak ialah imsak maksus. Dan termasuk ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kata-kata imsak itu artinya menahan.
menahan. Tapi bukanlah bermakna apa yang sekarang mungkin dicanangkan, jadwal yang telah dicanangkan bahwa itu waktu imsak berarti kemudian disitulah kita tidak boleh makan. Kalau makan itu menjadi pembatal puasa, sesungguhnya tidak tepat. Karena apa? Allah Jalla wa'ala memulai kapan seorang itu memulai puasa dan kapan berakhir. Kapan mulai berpuasa dan kapan mengakhiri puasa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala beritakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi batasan makan dan minumlah, yaitu malam hari, mulai buka puasa sampai malam itu silahkan Anda makan, silahkan Anda minum. Tapi hentikan makan dan minumnya kapan? Kalau sudah jelas di ufuk, yaitu belahan bumi bagian timur itu terbentang sisa malam, itu warna gelapnya, dan matahari yang akan muncul memancarkan warna apa? Putih yang terbentang. Itulah batasannya. Dan yang disebut oleh para ulama dengan fajar apa? Fajar shadiq, itulah masuknya waktu subuh. Itulah masuknya waktu subuh. Artinya kalau seorang kemudian makan walaupun telah dekat dengan waktu subuh, mungkin kurang 5 menit dan semisalnya, bahkan sebagian hadis ada yang sebagian ulama mensahihkan, kalau seorang masih memegang mangkok atau cawan atau gelas yang berisi air, kemudian dia mendengarkan azan, diperbolehkan melanjutkan, walaupun sebagian mengatakan hadisnya adalah lemah. Yang demikian ini adalah menunjukkan bahwa walaupun telah azan dan andai kata memang ada air yang telah terpegang, kemudian kita meminumnya, bukan dikatakan sebagai penyebab batalnya apa? Puasa. Bagaimana kamu? Sudah azan masih minum, kan begitu. Kadang-kadang kita ingkari semacam itu. Tapi bukan kemudian nanti dari sini kita ngajari, ya sudah, kalau begitu waktu sahur semuanya dipegang, kaki megang apa, misalnya megang pisang, tangan kanan megang teh, tangan kiri megang kopi, kapan diminumnya ini? Tidak boleh demikian. Jadi lihat, jangan sampai kemudian menggampangkan dalam masalah terulurnya waktu sahur, tapi termasuk waktu sahur yang bagus ialah seorang mengakhirkan. Karena ada sebagian kaum muslimin nanti dalam masalah sahur itu, daripada nanti kelewatan sahurnya, lebih baik waktu habis isya, habis tarawih makan sekenyang-kenyangnya untuk sahur. Ini juga tidak benar. Kemudian dikatakan imsak makhsusin, dan fi zamanin maksus, pada waktu yang khusus. Menahan sesuatu yang khusus, seperti tadi, makan, minum, menahan diri dari bergaul atau menggauli istri. Yang kedua, pada waktu yang khusus. Kapan waktunya? Ramadan. Kapan waktunya? Ramadan. Kapan waktu khususnya? Dari mulai terbit fajar, yang dikatakan subuh, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, sudah hilang bulatan ujungnya. An syai'in maksus, dari sesuatu yang dikhususkan. Dari sesuatu yang dikhususkan. Tadi seperti makan, minum, atau perkara yang menggauli istri. Bi syara'id makhsusah, dengan syarat yang khusus pula. Wallahu alam tentang syara'id makhsusah. Di antara syarat yang khusus ialah masalah niat, yang nanti insyaallah akan dimasukkan pembahasan niat, karena penting masalah niat. Masalah niat, malam yubayit as-siyam bin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang bermalam esok hari mau berpuasa dan dia tidak meniatkan, maka tidak ada puasa baginya. Yang rajih, yaitu pendapat yang benar dari perkara yang dikuatkan para ulama, bahwa seorang jika berpuasa tanpa niat maka tidak terhitung sebagai seorang yang berpuasa. Seorang yang malam harinya tidak berniat maka tidak terhitung sebagai puasa. Apakah kemudian masalah niat boleh di awal disatukan? Ya, saya masuk Ramadan akan saya niatkan seutuh dari mulai awal sampai akhir. Insya Allah pembahasan itu pembahasan yang terkhusus, karena waktu telah masuk pada poin berikutnya ataupun pelajaran berikutnya. Insya Allah tentang kitab Shiyam kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kembali, pertama yang ingin kita sampaikan, karena memang sudah masuk Ramadan dan penting tadi masalah niat, hendaknya betul-betul kita niatkan.
Dan bukan kemudian dengan cara terkhusus melafadzkan, bukan dengan cara khusus melafadzkan, misalnya dengan nawaitu sama ghadin an adai fadhi syahr ramadhana dan seterusnya. Tidak harus demikian, tapi dengan cara seorang sahur meniatkan bahwa saya besok akan berpuasa. Dan andai kata khawatir ketika subuh itu tidak bangun atau sebelum subuh tidak bangun, maka malamnya sebelum tidur meniatkan bahwa saya besok akan berpuasa. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Tadi diberi waktu untuk tanya jawab, tapi waktunya sudah beranjak pada waktu lain. InsyaAllah ada hal-hal yang sekiranya tadi berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, bisa disiapkan, ditulis, dan InsyaAllah besok bukan jadwalnya ya, hari Sabtu ya. Nah, hari berikutnya InsyaAllah akan ada jadwalnya. Jazakumullah khairan. Dari saya sebutkan, dan ada benarnya semata-mata taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila terjadi kekhilafan, kekeliruan dan kesalahan semata-mata ialah dari keterbatasan saya pribadi, demikian pula syaitan yang memiliki andil dalam perkara ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.